Quick question nih, kalau Fasmin bilang ada Core i3 yang lebih kenceng dari Core i3 Gen 12 di beberapa skenario, kalian percaya nggak? Nah, kalian harus kenal laptop yang satu ini. Pakai prosesor yang didesain buat efisiensi ekstrim dan surprisingly buat kerjaan multitasking ringan sampai sedang, hasilnya jujur bikin shock. Apalagi dengan budget yang masuk ke kantong banget. Jadi, ini jebakan apa sebenarnya? Hai guys, balik lagi di channel Indofascom. Tempatnya kita ngomongin laptop second yang value for money. Kalau denger laptop yang pakai Core i3 tuh kadang kayak ya udah aja, nggak akan berekspektasi gimana-gimana. Kalau kata orang ini tuh prosesor yang lemah. Tapi ini adalah Core i3-N305, prosesor terbaru dari Intel. Prosesor ini lahir dari generasi Alder Lake N, bukan prosesor core generasi mainstream biasa, tapi varian efisiensi daya tinggi yang dirancang buat laptop tipis, Chromebook, dan perangkat budget. Atau dengan kata lain, tujuan laptop ini tuh performa stabil, panas minimal, dan baterai tahan lama. Jadi kenalin ini dia HP 14 penerus dari HP 14S. Tapi sebelum kita kulitin laptop ini lebih dalam, buat yang belum subscribe channel ini, boleh klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian nggak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Pertama, kita mulai dari desainnya kali ya. Kalau dilihat sekilas, laptop ini punya kesan yang clean. Masih tetap ada logo khas HP-nya di sini, dan yang kita review kali ini adalah warna natural silver. Materialnya polikarbonat dengan finishing matte. Buat yang pengen laptop dengan tampilan profesional tapi tetap casual, ini cocok banget. Untuk dimensinya, dia punya panjang di 32,3 cm dengan lebar di 21,5 cm dan tebal di 1,79 cm. Terus bobotnya ada di 1,3 kg aja, bener-bener compact buat yang suka work from anywhere. Next kita lanjut ke display. Layarnya berukuran 14 inci dengan resolusi Full HD 1920x1080 pixel dan berpanel SVA. Menurut HP, tingkat kecerahannya ada di 250 nits dengan color gamut sekitar 45% NTSC. Layarnya udah dilapisi dengan anti glare, jadi bisa ngurangin pantulan-pantulan cahaya yang berlebih. Terus juga bisa dilihat, bezel layarnya cukup tipis dengan screen to body ratio sebesar 84%. Bezel atasnya sedikit tebal karena di sini ada webcam dengan resolusi Full HD 1080p. So far so good lah ya buat meeting sama Zoom sehari-hari. Nggak lupa dilengkapi dengan privacy shutter juga yang bisa ditutup kalau kamera lagi nggak dipakai. Beralih ke bagian keyboardnya, buat layoutnya masih sama kayak 14S sebelumnya ya. Yang menarik di sini ada tombol emoticon dan tentunya udah dilengkapi backlit keyboard dengan 2 tingkat kecerahan. Touchpad-nya diklaim lebih lebar dari HP pendahulunya, yaitu 14S, dan feel-nya juga smooth dan responsif. Oh ya, ngomongin portnya, di sebelah kiri ada USB-A 3.2 Gen 1, port HDMI, USB Type-C 3.1, dan audio combo jack. Lalu di sebelah kanan ada DC-in dan USB Type-A 3.2. Nah, pindah ke bagian paling penting, yaitu spesifikasinya. Buat prosesornya, seperti yang udah kita bahas di awal, laptop ini pakai Intel Core i3-N305 dengan codename Alder Lake N. Udah punya 8 core dan 8 thread. Nah, ini yang bedain i3-N305 sama i3 yang lain. Karena di sini dia cuma punya efficient core, 8 buah, yang artinya dia bisa jalanin banyak task ringan secara bersamaan. Multitasking harian kayak buka, banyak tab, office, bisa dihandle dengan nyaman. Nah, karena nggak ada performance core-nya, jadi buat kegiatan kayak render video, dia jadi nggak sekenceng Core i3 konvensional. Nah, ini juga yang bikin konsumsi dayanya lebih flat, lebih ke kontrol, dan nggak ada spike tiba-tiba yang nguras baterai. Untuk integrated graphics-nya, dia pakai Intel UHD Graphics. Sedangkan untuk RAM-nya dia udah pakai 8GB DDR4 single channel. Di sini kalian tetap bisa upgrade RAM-nya dengan cara ngelepas RAM bawaannya dan ganti ke kapasitas yang lebih gede. Buat storage-nya dia pakai SSD NVMe PCIe 512GB yang juga sama masih bisa di-upgrade. Buat konektivitasnya dia udah pakai Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.3. Terus cocok buat siapa aja sih laptop HP 14 ini? Buat pelajar dan mahasiswa yang butuh laptop daily driver, buat tugas dan presentasi, karyawan kantor yang kerjanya fokus ke Microsoft Office, Teams, dan Zoom. Dan siapapun yang prioritinya di baterai yang awet dan harga yang masuk di budget. Dan buat harganya, laptop ini dibanderol di harga 5 jutaan aja buat kondisi second-nya. Yang tentu masih mulus banget dong. Nah, kalian juga bisa dapetin laptop ini di Indofascom ya. Info lebih lanjut kalian bisa klik link di description box ya. Kayaknya sekian dulu video review kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like. Dan kalau kalian ada yang pernah atau lagi pakai laptop ini, boleh share pengalamannya di kolom komentar. Siapa tahu ngebantu teman-teman yang lagi nyari-nyari laptop. Makasih buat yang udah nonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di video review selanjutnya.